masih ada bagian partisi yang belum kita jelaskan. Jadi kita sambungkan dulu ya. Sambungkan dulu dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya termasuk yang harus kita imani, yang harus kita yakini keberadaannya adalah keberadaan para malaikat. Dulu disebutkan pada hadis yang sebelumnya bahwasanya malaikat itu potensinya lebih banyak bersama kita daripada tidaknya. Logikanya ketika seseorang itu sering bersama malaikat, maka keluarlah energi-energi positif atau amal-amal soleh yang keluar dari kita. Harusnya seperti itu. Lah tentu saja malaikat juga seperti kita. Cok kadang melihat sesuatu yang tidak dia sukai, dia juga akan pergi. Contohnya adalah pertengkaran yang terjadi antara kita. Makanya di hadis yang sebelumnya disebutkan wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at ya. Karena pada malam hari ini harusnya saya dapat kabar informasi kapan terjadinya Lailatul Qadar, hanya gara-gara padon-padonan masalah utang sisan malah kan gitu. Itu nanti malaikat tidak bersama kita. Makanya kalau ada orang emosi fix setan masuk. Nah gitu ya. Orang itu kalau sekali emosi itu nanti ya jri majrad dam, dia akan berjalan sesuai aliran darah. Lama-lama itu ya gak kerasa. Reti-reti umum meledak, banting piring, banting gelas, sampai naudzubillah min dzalik. Terkadang di dalam keadaan emosi suami istri itu nanti keluar ucapan tolak. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Makanya Masya Allah sampean ini temenan. Jangan sampai kita ini semua menjadi orang-orang yang mengusir malaikat ya. Banyak yang bisa mengusir malaikat itu banyak. Contoh pasang patung ning ngarepan omah misalnya, wah ini seni. Seni dari mana? Pengen jadi kelenteng kayak gini menara kan? Itu jelas gak ada malaikat. Atau kasih anjing di dalam rumah, terus kasih patung Buddha misalnya gitu ya. Ini jelas malaikat tidak mau, tidak suka. Kalau Anda pasang wajah Habib, Habib Neon, Habib Soleh, Al-Hamid, Gus Hanik, wah. Jelas kalau malaikat, wah iki kenal, iki sopo. Ala kulli hal ada hal-hal yang sifatnya simbolis, terkadang malaikat itu suka. Bukhur contohnya. Bukhur niki, ini ngapunten nggih, kita bedakan menyan Jawa karo bukhur. Kalau bukhur itu wangi-wangian yang memang ditradisikan oleh agama Islam, ditradisikan oleh Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi ajabahu, membuat Kanjeng Nabi itu suka sekali kalau di dalam masjid bau bukhur. Malaikat datang itu. Tapi nek menyan Jawa, jelas itu bukan ngundang malaikat, khodam, ya, jen keluntung, tahu apa ya. Makanya hati-hati. Bener, walaupun sama-sama dupa, tapi sampai juga jangan sembarangan milih. Betul ada dupa yang dari Cina biasanya model lidi. Kalau menurut saya kurang sunnah ya. Walaupun sudah diformatkan seperti itu ya, tapi kurang sunnah. Baunya tetap beda. Bau khas agomo karo ora agomo. Walaupun nggak ada agamanya loh. Kita ngomong menyan ora anu agomo nih, tapi kan khasnya beda. Kayak gitu. Dan mesti kalau kayak gini tuh bikin adem. Tapi kalau yang bukhur dupa iku rasanya merinding malah iki sing mara sapa iki ta mboten ya. Pernah coba bawa ning kerapyak ngono sampean nggawa bukhur karo nggawa menyan. Merinding sing ndi? Merinding sing ndi. Makanya kita itu sebenarnya yang enggak perlu amal pun seperti ini saja sudah bisa mendatangkan malaikat. Sekali lagi ini kangge urusan rumah tangga yang sebenarnya ngelekno aku dhewe nggih. Komunikasi itu jangan sampai keluar masalah tolak, emosi harus ada yang diem, jangan dua-duanya naik darah. Lalu kemudian hadis selanjutnya Imam Bukhari ingin menjelaskan keberadaan malaikat itu memang betul-betul ada. Contohnya yaitu malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi dalam bentuk yang bisa dilihat oleh para sahabat. Itu kemampuan malakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ngoten niku. Jadi sampai gak usah aneh, malaikat kan jadinya jisimnya itu dari nur, dari cahaya. Bukan Pak Nur ya, dari nur, cahaya.
kok bisa merubah dirinya menjadi manusia? Bukan, dia tidak merubah diri, dia menampakkan diri dalam bentuk manusia. Bisa dilihat. Bahkan di dalam hadis lain ya, hadis Handolah yang masyhur itu, Handolah suatu saat matur sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nepok das, ngeluh sih, ya Rasulullah. Ya Abu Bakar Siddiq nanya, malah kamu tuh kenapa? Kok nepok das, kayak gusar, susah, bingung. Jawabannya, nafaqa Handolah ya Abu Bakar. Handolah sudah menjadi orang munafik wah Abu Bakar. Lah kok bisa gitu? Anda itu sahabat gede, sahabat yang punya nama reputasi baik di sisi Rasulullah. Kok bisa jadi munafik itu kenapa? Dijawab sama Handolah. Coba bayangkan, kita itu kalau duduk sama Rasulullah, Masya Allah, ingat akhirat, ingat kiamat, ingat surga, ingat neraka. Pulang-pulang ke rumah, ketemu bojo ya, ketemu istri, ya kadang ada senengnya, kadang ada gemesnya. Ya, gemes piye mulai-mulai list Shopee-ne kebak. Loh, cara istri zaman sekarang list Shopee-nya kebak, ora tau duwe bojo sih ya. Aku lho Mbak Una iki list, bah tumbas iki bah. Iki bah. Ngeluh, sing dadi wong lanang ngeluh duitnya muga-muga rezekine kita semuanya banyak melimpah berkah. Ya, intinya kalau pulang ke rumah ada anak, ada istri, lama-lama lupa kalau punya Tuhan, lupa urusan akhirat. Terus Abu Bakar, loh, nek koyo ngono aku ya padha. Piye padha munafike? Nggih, padha munafike. Akhirnya ya wes kita kalau begitu kita sowan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasulullah matur, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Handolah sudah menjadi orang munafik. Kenapa? Gini seperti tadi. Terus kata Kanjeng Nabi, annakum lau tadumuna ala mithla ma antum ma'i la safahatkumul malaika au kamaqal. Kamu ini kalau keadaanmu yang selalu ketika bersama aku, mbok bawa tekan omah nek endi-endi mbok gawa wedi napa neraka, eling Gusti Allah, eling swarga, maka lama-lama kamu akan hijabnya tipis, la safahatkumul malaika. Kalian bisa salaman sama malaikat fitorik di jalan, wa fi furusikum dan di kamar-kamar Anda. Bayangno, mulai pengen ketemu bojo, lah ana malaikat sido buka celana. Isin toh, isin. Nah, makanya kata beliau saatan yono wayahe ngibadah nggih ngibadah, juga ngibadah temenan, bukan ngantuk dalam ngaji ngene iki malah iki yang ngibadah, fokuskan gitu loh ya, mumpung bersama malaikat. Wasaatan dan wayahe dolanan nggih, dolanan mangke aja saiki ngono lho maksud saya. Makanya ini kebersamaan kita bersama malaikat yang menjadi penyemangat kita untuk beramal soleh itu lebih banyak potensinya. Nah, kemudian kemarin kita sampaikan tentang al-iman, al-islam sama al-ihsan. Ihsan yang mana sangat tinggi kedudukannya ada 3 di sini, yaitu ada makom yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pokoknya sholat ora ihsan ora apa-apa, yang penting sah. Ini imamnya kelakuannya orang-orang awam, dan dari kita juga ada yang seperti itu ya. Ada yang Masya Allah makom muraqabah, merasa diawasi. Fa illam takun taro fa innahu yaroka. Ini makomnya para aulia ya, para aulia wassalihin. Dan ada yang makom musyahadah, merasa melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka makom musyahadah inilah yang akhirnya menelurkan atau membuahkan makomul wilayah wan nubuwah. Para nabi itu imannya ya di situ itu. Tidak mungkin makomnya di bawahnya, tidak mungkin. Maka karena apa? Hubungannya sama Allah, otomatis waridat. Hal-hal yang datang dari Allah kepada dia itu, ya tampungannya dia itu harus kapasitas seperti itu. Ibaratnya wadah, itu dia harus mempunyai wadah yang besar. Ibaratnya listrik itu harus dia itu towernya, bukan hanya sekedar nyambung nih gini senteng ini becen, mboten. Harus towernya sendiri, yang dari pusatnya PLN. Betul toh, dari pusat PLN ke bejen, aliran listriknya, sama. Nabi juga seperti itu, dia harus punya iman yang kuat sehingga siap untuk menerima waridat-waridat, kejadian-kejadian yang kaitannya tidak bisa diceritakan sama orang awam. Loh iya,
Seandainya Kanjeng Nabi buka semuanya, kita yang stres. Iki Kanjeng Nabi wong edan apa wong bener kan? Kan ngoten. Wong lak usah ado-ado lagi kula karo jenengan mawon. Ketika sampean enggak mudeng ngarepe kula ya tak anggap goblok, iya. Tak anggap goblok karena setrumnya beda, kapasitasnya berbeda. Nah ini imannya para nabi, para rasul itu di maqam musyahadah. Sehingga kalau mereka biasa ketemu malaikat, biasa ketemu setan, itu biasa. Yo ora wedi, awak dhewe lagi ana penampakan model pocong wae. Model padahal mboten asli ana pocong ning ngetok mboten. Ngoten mawon ndrodoke 7 dina 7 bengi. Iya. Wes kaya apa jenenge? Kesawanen terus mulai lara ya. Yang gitu mboten. Coba misalnya di Pondok Al-Fatah ini libur ya, libur terus ada satu anak uka-uka aja di situ ya misalnya. Kemudian kita bikin pocong-pocongan setan-setanan nih misalnya. Iku mesti elingane ngasih suwi kan merindang-merinding terus. Gak usah ado-ado lagi nonton film. Oh, gini desa penari ya, desa penari gitu ya. Iki lho aktore. Ucul ya. Ngoten mawon merindingnya luar biasa. Gini hamam, gini WC njaluk diterno, Masya Allah. Kenapa Anda lebih percaya ada setan, ada kuntilanak, ada gendruwo daripada adanya malah malaikat? Harusnya kan logikanya kebalik. Apakah malaikat harus berubah menjadi menakutkan gitu ya? Harus baru kita percaya? Enggak dong ya gitu ya. Tidak harus seperti itu. Bon. Lalu kemudian setelah itu setelah itu mana lagi? Syartun fisihah. Nah, tsumma qala matas sa'ah. Kemudian ini pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, matas sa'ah. Kiamat itu kapan wahai Muhammad? Nah, kiamat itu kapan? Karena ini kenapa dipertanyakan sama malaikat Jibril? Menurut pemanggih kula, dalam artian setelah saya ta'amul atau tadabbur hadis ini mengingatkan kepada kita banyak orang yang lupa akan akhirat. Banyak orang yang lupa akan kepastian. Kepastian itu apa? Yaitu hari kiamat. Dunia ini habis bakal. Dunia ini umurnya akan habis dan diganti dengan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa alam akhirat. Dan kapan mulainya? Ketika qiyamus sa'ah. Dalam beberapa literasi, para imam mengatakan penyebab daripada orang-orang itu terlalu mengejar dunia, terlalu mengejar nafsu, terlalu mengejar kesenangan syahwatnya, itu sumbernya satu. Apa itu? Ada mutadzakurihi bil akhirah. Dia lupa akan urusan-urusan akhirat. Karena dia nggak pernah mengalami. Yang dia dapat itu hanya cerita. Sampai ono wong mati wae kadang ora eling. Takonane, mati lah apa no? Ono wong mati nek kenapa no? Tabrakan. Oh, no. Hati-hati ya nek numpak motor. Sing diomong hati-hati nek numpak motor. Ora wong hati-hati mati suul khotimah ora ngono ya. Nggih ta mboten? Itu nah, makanya kan lucu tuh. Padahal dawuh Kanjeng Nabi napa? Apa jenenge? Ala fazuruha iki lho apa? Kuntun haitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kan gitu. Ziarah kubur pernah tak haramkan. Sekarang berziarah fa innaha tudzakirkumul akhirah. Karena itu akan membuat kalian ingat akhirat. Ngono yang ada wong mati, kok iso mati lara, kok iso mati kecelakaan. Hati-hati. Motor malah lambe turah dadine ya. Hati-hati numpak motor kok nek sing helme sing safety lho lambe kok. Utawa nek lara apa kanker. Ya hati-hati cuma mangan mie terus nek bengi yo. Masyaallah. Opet. Hati-hati kena kanker. Ya kan lho kantong kering kan mangan mie terus kan duit entek. Gitu mboten. Yang dieleng-eleng itu yang seperti itu ya Allah ya Allah. Jadi ini memang penting yang dipertanyakan sama malaikat Jibril tentang mata sa'ah. Kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kamu tanya ini tidak lebih ngerti daripada engkau yang bertanya, wahai Jibril. Kan gitu ya. Nah, yang dimaksud yang tidak tahu itu masalah apa? Di
disebutkan di dalam syarahnya Syekh Siddiq Khan mengatakan wal muradu nafyu ilmi waktiha lianna ilma maji'iha maqtu'un bihi fahuwa ilmun mushtarak. Yang dimaksud yang tidak diketahui oleh Rasulullah itu adalah kapan waktu deadline terjadinya kiamat. Semuanya tidak ada yang tahu, hatta nabi, hatta malaikat. Kita semuanya wajib mengimani. Kenapa disembunyikan? Biar kita tuh siap-siap gitu loh. Iki Jumat iki kiamat. Ini ngono-ngono perasaan ngono terus. Nah awak dhewe kan mboten wah Jumat bulanan kan ngono. Masya Allah, Masya Allah. Allah ya Allah. Nah makanya kita itu disuruh untuk ingat-ingatlah. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustambatu minhu annal alim idza su'ila amma la ya'lam yusarrihu bi annahu la ya'lamuhu wa la yakunu fi dzalika naqsun min martabatihi bal yakunu dzalika dalilan ala mazidi wara'ihi. Al-Imam An-Nawawi membuat kesimpulan lain terhadap pernyataan bahwasanya beliau Rasulullah mengatakan tidak tahu. Apa itu? Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika ada seorang alim ditanya oleh seseorang tidak tahu jawabannya, maka adab yang harus dia lakukan adalah mengatakan saya tidak tahu atau saya belum tahu. Lalu kemudian itu tidak membuat stigma di orang yang bertanya bahwasanya wong alim iki ra ertinan mboten. Tapi justru ketika Anda sebagai orang alim mengatakan tidak tahu apa yang menjadi jawabannya, itu justru adalah menunjukkan kehati-hatian Anda dalam masalah ilmu. Makanya wong-wong alim niku jarang sekali tas ahli fatwa mboten kayak wong sakniki. Dulu kita kalau nggak salah di Masjid Muhajirin bahas niki juga bahwasanya para sahabat itu oper-operan, ya. Para sahabat ditanya tentang suatu hukum A. Terus mereka mengatakan, saya nggak tahu, tanya saja sama si Fulan. Ketika datang ke Fulan B, saya nggak tahu, sama C saja. Sama C balik mana ini gini pertanyaan sih gini. Pertama kali ditanyakan, muter ngono. Kenapa? Selain mereka menjaga ilmu, yang kedua mereka tuh menjaga hukuk atau menjaga hak-hak orang yang pantas untuk ditanya. Karena mereka merasa tidak pantas untuk ditanya. Beda nih saat ini. Neng TV kok ora iso jawab ngisin-ngisini ya Bahsul Masail kok ora iso jawab ngisin-ngisini. Makanya wong Bahsul Masail kadang nek saking konyole dalil seorang masuk dimasukno. Jebol bro. Ya dipaksa kok diperkosa kok ya. Diperkosa. Saya pernah. Nah, ini ada kiai lah di sini. Di sekitar sini aja agak jauh-jauh ya. Ya Masjid Rononah. Oke, itu pernah inisial semoga gak masuk. Ini bukan ghibah. Iya. Lah, itu suatu saat kita ada Bahsul Masail. Mungkin Mas Junas pernah derek, mungkin derek ke Abu ya, pernah derek ke Abu ya. Nggih, iku ngoyone rak masuk akal. Ejek mending cah kene rak ngerti apa-apa meneng ae ngono lho karuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah putus, sudah difatihai, sudah ditengahi sama orang alim yang lebih malim daripada beliau. Ngoyo, isin watake. Nek ora masuk jawabannya. Kan enggak seperti itu konsepnya. Makanya saya sampai detik ini kalau diundang Bahsul Masail kok ora tahu moro, pertama memang enggak bisa. Saya enggak pernah derek napa Bahsul Masail. Kita tuh sebagai orang tuh sering hanya sekedar nompo. Yang kedua memang aku gak ngalim gitu loh. Kalau seperti mereka Masya Allah ngaji yang sampai mulazamah lama. Seperti sampean ngaji sama Abu ya kitab Tibyan min awali ila akhiri hatam. Itu saya sama Anda harusnya lebih alim Anda dalam masalah kitab Tibyan. Nyata nih. Ya loh. Makanya saya itu paling gak senang ikut Bahsul Masail, tapi saya senang kalau ada jawaban Bahsul Masail yang sudah disiapkan gitu loh. Nah di sini yang di Al-Fatah niku hanya berusaha derek-derek niru-niru kelakuannya wong-wong ngalim ngoten lho maksudnya. Makanya di dalam kita musyawarah fikih harapan saya itu ndak melulu kita nanya ke Bahsul Masail gitu loh. Yo nek linkmu kuat kiai gede, nek ora linge Anten piye saran sampean golek jawabannya, makanya dilatih untuk membaca. Karena
kalau ditelusuri sebenarnya ketika kita banyak mutolaah, ketika kita banyak mutolaah buka-buka kitab itu nanti akan nemu jawabannya gitu loh. Lah kita dilatih untuk itu. Pun lalu kemudian setelah Kanjeng Nabi ditanya, beliau menjawab tidak tahu. Bahkan mungkin yang bertanya lebih tahu. Tapi Kanjeng Nabi meneruskan wasa ukhbiruka an asyratiha. Saya enggak tahu waktunya kapan kiamat, tapi saya tahu alamat-alamatnya kiamat itu apa saja. Tanda-tanda terjadinya kiamat itu setelah kejadian-kejadiannya berikut ini. Yang pertama beliau mengatakan idza waladat al-amatu rabbaha. Ketika sudah merebak adanya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya, melahirkan sayyidnya. Maksudnya pripun? Secara harfiah, ketika Anda punya budak perempuan, lalu Anda nikahi tapi dan posisinya masih menjadi budak. Maka ketika hamil, lalu kemudian punya anak, anaknya statusnya merdeka. Nah ini yang dimaksud. Ini secara harfiah ya, ketika Anda wik-wik sama budak amat, lalu kemudian punya anak, anaknya menjadi sayyid. Dan posisinya si ibunya tetap kalah. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kata durhaka di sini itu nggak ada, nggak ada kata durhaka di sini nggak ada. Nah, lalu itu yang pertama. Terus atau yang kedua kinayatun an kasrati auladis sarori. Yang kedua adalah perkataan Kanjeng Nabi ini hanyalah kiasan bahwasanya banyak sekali raja-raja yang punya anak dari selir-selirnya. Oh, rojo los. Rojo los, istri saya satu. Apa istilahnya? Permaisuri. Ya, permaisuri ya. Permaisurinya ratunya satu, selirnya banyak. Iki naim pikirannya. Oh. Biasanya kan sing saru-saru om toh, iki naim barang. Bismillah. Alhamdulillah. Iki paham ya? Yang pertama tadi secara hak sejatinya seperti itu ya, bahwasanya ketika Anda punya budak amat, lalu Anda kumpuli, kemudian kok punya anak, anaknya menjadi tuan, si ibu tetap menjadi budak dan statusnya tetap timpang. Yang kedua, yaitu ketika raja punya banyak selir, dan itu kan banyak ya, akhirnya, ngapunten, saya pernah nonton film kalau nggak salah, ya, bolak-balik film, boh Korea, boh Cina ya. Cina itu kan punya tradisi juga selirnya tuh banyak. Ada terjadi perebutan kekuasaan ya, kekuasaan. Pun atau yang ketiga, kinayatun an fasadil hal li kasrati bai'i ummahatil aulad fayatadawalahunnal malak fayashtari ar-rajul ummahu wa la yash'ur. Yang ketiga dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya beliau mengatakan ketika sudah mulai budak-budak amat melahirkan tuannya adalah kondisi di mana saking kebangetane wong-wong itu memperjualbelikan budak-budak amat. Ya, budak-budak amat. Ketika mereka sudah memperjualbelikan sana kemari, ndak kerasa ternyata ada seseorang laki-laki yang membeli ibunya sendiri. Paham sampean? Budak amat wakeh, ya. Dan tadi statusnya tetap menjadi barang kan, walaupun dia menikah, walaupun dia dijima sama tuannya, kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki, maka statusnya tetap iki budak, iki sayyid, iki tetap doro. Lah ketika budak-budak yang statusnya seperti ini banyak, lama-lama dikhawatirkan anak-anak yang pernah dilahirkan budak-budak tersebut tidak kerasa membeli ibunya sendiri. Rusak apa ora tatanan? Rusak. Nah ini kiamat itu, dan ini sekarang malah bocah sik simpateni ya, diaborsi ya. Bocah sik yang diaborsi, saake durung dadi diaborsi ya, senemen. Lalu kemudian ini yang paling relate saat ini. An kasratil uquq bi ayyu amilal waladu ummahu muamalatas sayyidi amatahu. Ini hadis adalah kiasan betapa bobroknya anak-anak di zaman yang akan datang ini itu ketika bermuamalah
berinteraksi dengan ibunya seperti halnya dia berinteraksi dengan budaknya. Ya, banyak ya sekarang ya. Banyak sekali orang tua yang menangis karena kelakuan anaknya. Banyak sekali orang tua yang menderita karena tuntutan anaknya. Kalah mbek anake. Nah, gragapi awakmu dhewe ya. Kira-kira sampean ini menang ke wong tua apa sampean dikalahno wong tua ya. Ketika imbang sih tidak masalah ya, itu berarti kasih sayangnya besar. Tapi kalau di posisi yang mana Anda sampai membuat orang tua Anda khususnya ibu Anda menjadi orang yang tersiksa atau yang terzolimi, fix kiamat dekat. Fix kiamat dekat. Kata Habib Alwi, saya melihat video, potongan video, kata beliau, termasuk uququl walid, termasuk durhaka kepada orang tua, nanti ketika kamu berkeluarga, ditelepon sama ibumu, Fulan, saya mau ngomong, boleh enggak? Izin, ibumu izin ngono iku, kata Habib Alwi, termasuk wis durhaka, fix durhaka. Hati-hati, hati-hati. Apa meneh sing ora tahu ngomong basa, wah nemen niku gis agis. Ndi Bang? Ora agis to nanti dilatih ning kuburan matur dengan bahasa kromo inggil. ya gak apa-apa, ini semua saja bisa ditututi ya, Bu, nyuwun ngapunten. Bu, maaf ya, Bu, kan gak mungkin toh ya. Wong beda alam ijek ora duwe tata ngono bae. Mungkin Om juga, Om Burhan dengan abahnya. Ya Allah, yetim ya. Mbah Kaji barang. Nyuwun pangestunipun Pak. Kula pun lulus badhe rabi. Nggih. Alias dan ini banyak terjadi. Betapa banyaknya orang tua seorang ibu yang tidak berani sama anaknya. Tidak berani sama anaknya. Gustul ya, Gustul. Maka ini adalah kiasan. Ketika sudah banyak terjadi uququl walid atau durhaka sama orang tua, fix kiamat dekat. Dan ini ya keniscayaan ya. Di satu sisi kita susah ya karena semakin dekat sama kiamat, di satu sisi kita syukur. Kenapa syukur? Ya alhamdulillah Nabi kita adalah orang yang jujur ya, meramal dengan benar ya. Ya kita harus bangga dong punya Nabi yang visioner, yang tidak bisa dijangkau oleh orang banyak. Bon. Lalu yang kedua, wa min asyratis saah wa idza tatawala ru'atul ibli kemarin buhmu. Saya cari di di kamus-kamus dan di syarah-syarah yang benar al-buhmu memang. Yang tulisannya al-buhmi la'allahu kurang tepat. Al-buhmu sifat untuk ru'at, sifat untuk penggembala kambing. Al-buhmu apa? Yang seperti hewan, enggak punya otak gitu loh. Lah, alamatnya itu apa-apa. Alamatnya kiamat adalah yang kedua idza tatawala. Ketika para penggembala kambing itu yang bodoh-bodoh ya, para penggembala kambing pendidikannya nol, akhlaknya nol, tapi mereka berbangga-banggaan dalam hal tinggi-tinggian rumah. Rumah itu kalau tinggi biasanya nggih, tingkat itu biasanya sing sugih sing duwe, apik diukir, pokoknya dilepo sing apik sak apik-apike. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah seperti yang di dalam hadis. Ketika ada orang-orang yang dulu ekonominya rendah, pendidikannya rendah, nanti di suatu saat mereka akan menjadi orang-orang kaya. Saiki kata pun terjadi mulak-malik zaman ya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang ekonomi rendah, orang-orang yang tidak punya pendidikan, berdasar dia rodo ayu sidik menjadi pelakor kaya. Lurus toh, banyak ya. Ada memang karena usahanya, menjadi orang mulia karena usahanya. Makanya sih biasa-biasa ya. Lalu yang kedua, takatsuruhum bistilaihim alal amr, atau ini adalah kiasan bahwasanya banyaknya orang-orang bodoh yang diberi jabatan, yang diberi tanggung jawab, jadi presiden, jadi wakil gubernur, jadi iku mau bodoh-bodoh akeh. DPR turut ya. Bayangno kita bayar pajaknya.
kita berikan aspirasi kepada mereka, tapi apa yang terjadi? Kita nanti delok dapil-dapil itu. Ngapunten. Ya ngapunten, kita doakan yang nyalek jadilah ya. Itu untuk demi kemaslahatan, enggak apa-apa. Tapi kebanyakan ada sampean pernah toh dengar ada orang nyalon lalu gagal, kemudian yang terjadi dia menjadi orang gila. Iku hakikatnya wong bodoh temenan, iya. Wong bodoh kok ketika mereka dipasrai ke kepemimpinan, jabatan, tasarrufnya pasti mau sama sih. Enggak pernah mbok pilih. Ya akhirnya ya ngibing kabeh. Dunia ilanar gitu ya. Ngibing dunia ilanar. Makanya jangan heran ketika artis-artis sudah menjadi sudah menjadi anggota dewan lalu tersandung korupsi dan lain-lain. Ini hati-hati. Duh wis adzan cah. Terus atau ini kiasan yang ketiga, tamallukuhum al-bilad bil qahri al-muqtada li tabassutihim fid dunya. Atau yang ketiga, banyaknya orang-orang bodoh nanti yang menguasai daerah-daerah yang mana belum pernah dipikirkan sebelumnya. Wong rak sopo-sopo, ujuk-ujuk iso menguasai donya saisine. Banyak atau berkat jualan TikTok shop atau berkat jualan endorse ya. Delok wong Instagram iku asline kira-kira kabeh. Mimi peri barang delok. Bencong-bencong iki lho, rak cetha, sugih to saiki. Iso ring ndi wah sekarang ke sana, ke Papua, ke Aceh, kemana, sesuk umroh, balik-balik udah meneh. Ya enggak? Itu adalah ibarat banyaknya orang-orang bodoh yang enggak tahu agama, enggak tahu adab, tapi diwai Gusti Allah jor-joran kekayaan duniawi. Nah, ini sudah terjadi. Alhamdulillah kiamat dekat ya. Alhamdulillah ta'inalillah. Alhamdulillah. Lalu yang keempat, ini makna yang belum pernah saya dapatkan. Idza tatawala ru'atul iblil buhmu fil bunyani. Yang keempat adalah menunjukkan dawuhnya Kanjeng Nabi idza tatawala itu menunjukkan betapa luasnya penyebaran agama Islam nantinya. Jadi orang-orang bodoh pun sampai saiki nek mbok takoni KTP-mu agamane apa? Islam. Tapi bodoh, tapi sugih. Karena toh kata ini sudah tanda-tanda kiamat. Indonesia sekian ratus juta orang banyak yang Muslim, tapi bodoh tak bodoh? Bodoh. Ya bener Islam menyebar, tapi bodoh akhirnya. Jadi nih Islam KTP. Nah ini makna yang agak jauh yang baru saya temukan di dalam kitab ini. Isyaratun ila tisa'i dinil Islam. Bahwasanya dawuh ini adalah mengisyaratkan betapa luasnya penyebaran agama Islam sampai sing di pelosok-pelosok, sing duwe desa mbok golek ana mbah-mbah sing kaya ora tau roh agama, ora tau mondok, nek ditakoni agamane napa mbah Islam. Iya gak? Jadi tapi ini makna yang jauh yang kita dapatkan. Lalu lanjut sisan ya. Lalu kemudian terusannya apa? Fi khamsin. Ada 5 perkara la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya segini, Kanjeng Nabi kenapa mengeluarkan dalil ini ya, mengeluarkan dawuh Gusti Allah innallaha indahu ilmus saah. Alias gini, kamu enggak usah nanya lebih deh. Itu sudah menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 5 hal siapapun tidak boleh untuk mengintip takdir. Yang pertama ilmu sa'ah, tentang terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian wa ya'lamu ma fil arham, tentang urusan-urusan orang-orang yang masih di dalam kandungan. Kan di dalam beberapa hadis yang lain disebutkan ketika bayi janin di dalam kandungan niku ditentukan takdirnya, ditentukan rizkinya, asyaqiyun am sa'idun. Nah itu urusannya Gusti Allah. Itu urusannya Gusti Allah. Alias penentuan janin ini menjadi orang sukses, orang enggak sukses itu urusannya Gusti Allah. Walaupun ngapunten ada beberapa wali yang tahu
Ya, kan pernah tuh kita dengar cerita, termasuk salah satunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mana sudah disabdo sama gurunya, abahnya yaitu Habib Muhammad, bahwasanya nanti punya keturunan menjadi orang besar. Itu kan itu berarti daerah boten tetap roh. Beliau itu tidak tahu tapi dikasih tahu. Kan itu loh. Tapi nek ana wong jarak, wah aku wiridan sing akeh pengen roh nasibku kaya apa, ora iso. Tidak ada yang tahu. Lalu kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan orang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok. Nah, itu takdire Gusti Allah dhewe. Besok itu menjadi orang yang sehat atau menjadi orang yang sakit, apakah menjadi orang yang selamat, itu semuanya Allah sendiri yang tahu. Semuanya Allah sendiri yang tahu. Terus wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan orang juga gak tahu di mana dia akan mati, kapan matinya. Nah, mungkin sampean bantah. Loh iku ana cerita wali-wali sing ketika diparani Israel kon mulih. Kon mulih seperti halnya Habib siapa itu yang membuka kewaliannya Abah Guru Sekumpul, ya. Kata beliau, saya tunggu kamu, nggak datang selama 3 tahun. 3 tahun Israel setahun nemoni aku, takon balik sih kok. Takon balik sih pengen roh ketemu Guru Sekumpul. Nah wis ngene iki aku matilah. Itu bukan berarti beliau tahu matinya kapan. Nyatanya nggak tahu. Israel kon mulai dhisik kan paling tilik tok, durung pengen balik deh. Ya. Tapi akhirnya meninggalnya 3 hari setelah membuka kewaliannya Guru Sekumpul. Lalu, maka di dalam Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, la matma'a li ahadin fi ilmi syai'in min hadhil umuril khamsah li hadzal hadis. Tidak boleh sama sekali berharap. Ada orang berharap pengen ngerti 5 rahasia tersebut. Yaitu apa tadi? Kiamat, kemudian apa tadi? Keadaan dia ada di dalam janin, yang satu lagi wayunazzilul ghaitha, tentang turunnya hujan. Nah, sering toh mendung tapi ora udan ya. Mendung tanpa udan. Lagu malah. Lalu kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu kapan mati. 5 hal ini tidak boleh ada orang yang berharap pengen ngerti. Karena ini semuanya sudah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka famanidda'a ilma syai'in minha ghairu mustanadin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam kana kadziban fi da'wahu. Barang siapa yang mengaku-ngaku tahu salah satu dari 5 perkara ini tadi yang kita sebutkan tadi, tanpa adanya sandaran kepada Rasulullah, tanpa adanya dawuh dari Kanjeng Nabi, maka fix orang ini adalah kadziban, bohong. Makanya agama Islam paling rak seneng karo dukun, paling rak seneng karo peramal koyo-koyo diisi takdir. Lah mungkin sampean malek, tapi kok ana ya wali-wali sing iso weruh ngene iku. Kan diberitahu. Asasnya diberitahu, bukan mencari tahu. Nggih, sepisan lagi. Wong nek diweki ngerti wis beda meneh urusane. Beda meneh ya, paham nggih? Ketika saya juga tadi melihat ada satu fenomena, ya guru kita Al Habib Abdurrahman Al Jufri. Saya disowan bahwa orang itu langsung ya, Masya Allah, beliau lagi pengen ngertokno karomah mungkin. Langsung nitik, kamu punya masalah ini. Dan ini. Betul semua yang disampaikan sama Habib Abdurrahman terhadap orang tersebut. Lah orang-orang seperti Habib Abdurrahman bukan enggak cari. Kata beliau, saya ini punya guru. Guru ini Habib Noh, lalu kemudian Allah itu kasih semacam monitor langsung untuk mendeteksi penyakitnya orang biar sembuh ngono. Untuk mendeteksi kejiwaannya orang. Saya nggak tahu, saya hanya diberitahu. Sama, nggak pernah mereka ngaku-ngaku tahu. Lah kok misal Iqbal sing kikir-kikir ngono ya. Kikir-kikir ngono ngaku-ngaku ngerti kiamat kapan datang. Walah ngerti wong iki matine kapan. Fix iku picek pokoke. Lagi picek. Lalu kemudian makanya saya kasih ta'liq, lakin waqa'a li ba'dil auliya ma'rifatu dzalika karamatan lahum. Akan tetapi terjadi beberapa para wali yang mendapatkan informasi-informasi gaib seperti itu, tapi karomah, bentuknya karomah. Sekali lagi karomah tidak dicari oleh para wali gitu loh. Kalau karomah itu dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan karomah itu koyok hete wong wedok.
Bagi para wali itu seperti headnya wanita. Wong wedok nek head, nampunten, wong wedok nek head kok didudono head ning gini ngarepan khalayak umum, isin nampunten. Wis contone sempakmu ae sing rasa ado-ado ya. Nanti Pak ompolnya cah gede tapi ya. Paham ya sampean? Pak mudeng, coba paham. Nanti diterangkan sama teman-teman. Ompolnya cah gede, peliket-peliket ngono ya. Didudono gila. Ono logikanya dudoh-dudohno kemaluannya enggak mungkin sama. Para wali juga seperti itu. Bon. Lalu kemudian tsumma adbaro ar-rajul. Kemudian setelah pertanyaan tentang ilmu kiamat dan ilmu-ilmu gaib tersebut, si malaikat ini kemudian mundur. Lah anehnya ketika mundur para sahabat itu masih terbengong-bengong. Masih terbengong-bengong. Dia takon-takon dhewe, jawab iya dhewe. Takone Islam, ihsan sama iman, takon apa? Kiamat. Masih terbengong dengan kejadian tersebut dan masih tercengang shock melihat gantengnya wong tersebut. Sampai Kanjeng Nabi ngelingno, rudduhu kejaran saya kae. Iki mau pamitan dorak krasa ta. Iki mau pamitan dorak krasa. Rudduhu kejaran. Nah, maka ketika mereka mengejar falam yarau syai'an la ainahu wala atharahu, di dalam syarahnya disebutkan seperti itu. Ketika mereka berusaha mengejar orang tersebut, masih dikejar malaikat ya. Harus dikejar, digudak malah tambah adoh ya. Falam yarau syai'an. Metu-metu kaya ora ana apa-apa dan tidak ada jejaknya, tidak ada labete. Aneh toh. Maka akhirnya di dalam dawuhnya Ibnu Bazizah wala alla qaulahu rudduhu ala iqadhin lis-sahabah liyatafattanu ila annahu malakun bashar. Bahwasanya Kanjeng Nabi nyuruh para sahabat, ayo kejar orang tersebut itu agar para sahabat sadar bahwasanya sosok ini bukan sosok biasa tapi malah malaikat. Ada cerita. Ini tentang Nabi Khidir ya. Kami sampai ya ojo terlalu harap-harap dadi wali ra enak. Tapi ngeten, biasanya nek ana wali yang diangkat menjadi waliullah itu biasanya SK-nya itu turun dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah ngapunten iki malah ngomong buka kewalian. SK-nya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu kemudian baiatnya dari Nabi Khidir. Lah nek ketika salaman sama Nabi Khidir ya, salaman sama Nabi Khidir, tandanya itu jempolnya di sini ndak ada apa? Tulangnya. Yo ora usah mbok pada-padakno kene, ini ono jempolku ono ta ora ya ora usah aneh. Nek iso lak util-util lalu coba lah era. Nah, ada suatu cerita sinten nggih. Tapi meh mirip-mirip antara bahasan nggih, nggon napa sinten. Habib nggih, Habib. Nanti tolong dicari informasi. Ada wali, calon wali waktu itu. Dia punya guru. Lalu kemudian dia berarti Habib Al-Imam Ali Baros nggih. Leres. Ketok iku ya Om Jun. Ketok nek ra salah. Syekh Ali Al-Baros itu muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi kemudian intinya ada perkumpulan di situ, lalu kemudian beliau mengatakan di luar ada siapa? Nabi Khidir. Yang lain lari, ngejar Nabi Khidir. Sifatnya Nabi Khidir siji, mbok kejar tambah ado. Ora iso. Sanjen roh pertama nek kamu enggak ngeh itu Nabi Khidir, maka selamanya enggak akan pernah ketemu lagi. Tapi nek ngeh itu Nabi Khidir, gampang sekali untuk ketemu beliau. Makanya ada wali-wali yang dicoba oleh Nabi Khidir, apakah dia kuat menjadi wali yang mulazamah sama Nabi Khidir atau tidak. Lah di saat itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngendikan di luar ada Nabi Khidir. Wah, murid-muridnya mluwayu kabeh menjep. Wah, Nabi Khidir. Lali nek ana gurune. Lali nek ana gurune. Gurune santai-santai dibijiti sama Syekh Ali Al-Baros. Lalu kemudian Syekh Ali Al-Baros ditakletilah. Kita ra melu melayu. Napa melayu? Maksudnya lah nggih kula lah napa mlayu ngejar Nabi Khidir, wong Nabi Khidir rawuh keranten wonten jenengan. Ya pun kula ten mriki mawon. Kula ten mriki mawon niku nunjukke wis cukup ngono lho, wis cukup. Maka sama. Kita itu kalau punya adab sama kiai, apalagi sama ngapunten ya, ini doktrin memang saya harus sampaikan kepada Anda. Kita harus menaruh abuya sebagai murabbi ruhina itu di atas alal aini war ras, di atas kita segalanya.
Arep ana sapa ae kiai kondang kaya apa, Habib model kaya apa, terkenal kaya apa, jangan sampai guru yang kita langsung yang mana mengenalkan kita sama beliau-beliau yang luar biasa itu kita semperkan. Paham nggih? Ini nanti ke depannya juga sama. Nanti ke depannya Anda di suatu momen kemudian ketemu sama guru futuh ya. Mugi-mugi sedaya saged pinanggih guru futuh nek mboten wis mugi-mugi nyambung sama lewat Abuya. Itu jangan sampai memandang rendah guru itu. Karena kita hakikatnya kenal sama si fulan Habib yang Masya Allah masyhur, kenal sama Kiai fulan yang Masya Allah masyhur, itu lah urung yo lewatnya sama beliau. Maka bener Habib Syekh Ali Barros seperti itu. Lah apa aku ngejar Nabi Khidir? Wong Nabi Khidir datang itu karena untuk rawuh tenggine Habib Abdurrahman Al-Attas. Kalau beliau rawuh selama saya bersama guru saya otomatis sama Nabi Khidir. Sama. Hati-hati nggih. Hati-hati. Seperti halnya juga di Mbah Hamim Jazuli Gusmi juga sama. Juga sama seperti itu. Beliau termasuk orang yang ngeh kalau ada Nabi Khidir. Nah itu malekno sandale Nabi Khidir. Masya Allah. Ada cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau saya saran saya kita gak usah ketemu Nabi Khidir. Kita ketemu sama orang yang ketemu Nabi Khidir. Syukur-syukur ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang saya ceritakan Al-Imam, bukan Abu Isa At-Tirmidzi tapi Al-Imam At-Tirmidzi yang lain. Itu juga sama. Gurunya siapa? Nabi Khidir. Apa kok bisa menjadi gurunya Nabi Khidir langsung, bagaimana ceritanya? Ya karena bektinya dia sama ibunya. Ketika teman-temannya pengen ngaji hadis, tolabul hadis, dia nggak bisa pergi hanya karena ngentosi ibu'e, ngrumat ibu'e. Yang datang Nabi Khidir ngajari, Masya Allah. Dia ajari Nabi Khidir hadis min awalihi ila akhirihi. Karena Nabi Khidir termasuk Nabi yang sering hadir di majelis ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal ngajar sampai 3 tahun ngajar itu nggak tahu kalau itu Nabi Khidir. Bejal. Dia mendapatkan karomah karena punya ibu yang dirumati luar biasa. Berarti guru fotonya dia siapa? Ibu sama. Kita dapat kemuliaan itu ya tergantung mahabbah kita pada guru. Ngonten ya. Nah, sekali lagi ini peringatan bagi kita semua. Boleh kita senang sama habaib, boleh kita senang sama para wali, tapi hakikatnya sing ngajari niku sinten? Guru kita yaitu Abuya Ahmadi Abdul Fatah. Ini saya sampaikan kepada santri bukan berarti fanatisme saya mengajarkan, enggak. Ini kewajiban kita ya. Kewajiban kita kepada beliau untuk hormat seperti itu dan hak beliau untuk menerima penghormatan seperti itu. Guru mbok banding-bandingi ora seneng. Ora seneng. Makanya di dalam kitab Imam Haddad kita pernah sorogan sama Mas Arif Cupang bahwasanya ketika guru futuh, guru mursyid yang kita sakiti hatinya, kalau sampai 70 wali kutub meridhoi orang tersebut, selama guru futuh gak ridho, gak bakal dibuka kuncine. Swarga angel. Takutnya suul khotimah. Naudzubillah min dalik. Makane. Tapi yo sing sabar ya. Tapi yo sing sabar. Guru niku yo macam-macam. Ana sing kadang yo metu nesune, ana metu apike. Abiyen nesu-nesu yo ora apa-apa. Basyarun biasa. Yo kal basari, mboten lakal basari. Kanjeng Nabi basarun lakal basar. Manusa rak kaya manusa biasa. Tapi Nabi yo basarun yo basarun. Manusa biasa ya. Maka di dalam kitab Adab Sulukil Murid disebutkan sampai detail bagaimana menghadapi guru yang marah, bagaimana menghadapi guru yang lagi seneng ya gitu. Ketika guru seneng sama kita jangan terlalu pede. Ketika guru marah sama kita jangan terlalu cilek aten ngono barang. Masya Allah. Ngapunten sampai kemana-mana. Ala kulli hal kembali lagi rudduhu, kembali kejarlah siapa? Malaikat Jibril. Lalu kemudian ini menunjukkan yang kedua bahwasanya malaikat itu bisa ngobrol sama manusia. Dan kejadian ini pernah dialami oleh sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain. Apa kata beliau? Annahu kana yasma'u kalamal malaikah. Imran bin Husain adalah salah satu dari sekian sahabat yang pernah mendengar berbincangnya malaikat. Malaikat ngobrol dia krungu. Dia krungu. Bon.
Lalu kemudian terakhir Kanjeng Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Yang datang ini tadi adalah malaikat Jibril, dia adalah bertujuan datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi terkadang guru itu memberi pertanyaan, tapi sebenarnya napa? Ngajari, bedei atau bahkan memang meniatnya ngajari. Biar kita, jadi ada beberapa uslub atau beberapa torekoh atau beberapa cara untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Ada yang melalui bentuk pertanyaan, ada yang seperti ini ya, kayak seminar ngomong, dan dengan cara-cara yang lain-lain. Kadang yo ono cara sing aneh diuji seperti ceritane Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan tuh gak apa-apa ya rada dawa. Mbah Hamid Pasuruan itu punya kan majelisnya banyak toh. Majelisnya banyak. Setiap subuh itu diantri wong kanggo salaman. Terus ono wong cah enom dia iku rada apa istilahnya? Rada apa jenenge gateli. Kata gini, enak yo dadi kiai. Sholat ditunggoni, mulai sholat sing ngantri salaman, oke, mesti ono salam tempele, ora terima ingus-ingus tok, tapi ono duwite kan, enak rek dadi kiai. Terus akhirnya dari setelah salaman panggil nih bocah, ayo melu aku, kulo mbah, rak percaya dek diundang karo Mbah Hamid, iya kowe melu, numpak akhirnya kemudian Mbah Hamid ambil air segelas seperti ini penuh peres. Lalu kemudian naik mobil terbarunya Mbah Hamid yang baru, yang mahal. Ayo kita jalan-jalan. Tapi syaratnya pegang ini apa? Ini gelas, jangan sampai tumpah. Nggih Mbah, siap Mbah. Dalam hatinya, wah jos tek. Aku tadi wong khusus nyatane didingeti karo Mbah Hamid diundang dhewe. Numpak mobil, digolekno dalan sing gronjal. Beh, aja tiba lho. Mbah Hamid muni ngono. Aja tumpah lho. Bahasa gigi bah, siapa, batek nih bah. Akhirnya dari awal sampai akhir tekan omah kesel deh. Bah saya karuan bah, lah iya. Enak numpak mobil, enak pripun, ono tugas gawa gelas, peres isine banyu kebek. Dilewat daran sing gronjal. Kira reti apa akeh iki mau nang. Mboten ngetos napa-napa bah, kebak kae serak ora ketok, le padha. Aku yo ngono iku. Imanku kaya ngono iku, jaga imanku dhewe ben ora goyang ya, di tengah himpitan masyarakat yang bermacam-macam kelakuannya ya. Oh, iki gak seneng donya aku. Sing tak eling iku imanku karo imane masyarakat. Makanya saya bilang tadi, ora usah ketemu Nabi Khidir abot. Ya, saya bilang nek Nabi Khidir ketemu Nabi Khidir sampean dadi wali. Ya Allah, masa aku kalah? Ya apa-apa, saya kalah dari Anda alhamdulillah. Berarti Anda punya tanggung jawab untuk mensyafaati saya, kan ngono. Lah saiki kan sampean enak, Gus gandul sarunge jenengan Gus. Alah. Iya, aku diganduli Muhammad wis melorot. Nek gandul sing ketok gandul-gandule mangke ra ngono repot. Naudzubillah min dzalik. Bon. Lalu ala kulli hal, bon. Itu tentang cerita-cerita yang insya Allah menggugah keimanan kita. Wah Masya Allah, kita sebut malaikat, kita sebut para wali. Insya Allah ruhaniyah mereka dan keberkahan mereka sampai kepada kita malam hari ini. Tsumma qala Allahu a'lamu bissawab. Langsung komat mawon.